Pep Guardiola terpukul, John Stones cedera lagi. Kelolosan Manchester City ke babak 16 besar Liga Champions harus dibayar mahal, sebab mereka kehilangan John Stones beberapa pekan karena cedera. City memastikan tiket ke fase gugur setelah mengalahkan Young Boys di matchday keempat Liga Champions Rabu 8 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor 3-0. Erling Haaland jadi pahlawan berkat 2 golnya. City lolos ditemani RB Leipzig yang di saat bersamaan juga menang di kandang Red Star Belgrade. Dengan hasil tersebut, City setidaknya bisa merotasi skuadnya di 2 laga tersisa demi menjaga kondisi pemainnya. Meski demikian, ada satu kabar buruk menyertai kelolosan City tersebut. Bek andalan mereka, John Stones, mengalami masalah lagi pada pinggulnya. Dia cuma bermain sebabak sebelum digantikan oleh Nathan Ake. Cedera pinggul Stones yang kambuh membuatnya harus menepi beberapa pekan. Itu artinya Stones akan melewatkan jeda internasional bersama timnas Inggris dan kemungkinan besar absen saat menjamu Liverpool pada 25 November nanti. Ini tentu jadi kabar buruk untuk City mengingat Stones sempat absen panjang karena cedera pinggul di awal musim. Dia baru comeback 8 Oktober dan bermain 5 kali setelah itu. John merasakan sakit lagi. Saya turut prihatin dengannya. Ini kehilangan besar untuk kami. John sangatlah penting karena perannya untuk tim. Tapi dia akan pulih dan musim masih panjang. Dia pasti lebih kuat saat pulih nanti. Saya rasa dia akan absen untuk beberapa pekan, ujar manajer Man City Pep Guardiola dikutip dari Mirror. Manchester City cetak 3 gol dan menang itu harus. Juara bertahan Manchester City menghantam Young Boys di Etihad Stadium pada matchday 4 grup G Liga Champions 2023-2024, Rabu 8 November 2023. Mereka menang 3-0 atas tamunya tersebut. Erling Haaland membuka keunggulan Man City lewat eksekusi penalti di menit 23. Lalu Phil Foden menggandakannya di menit 45. Haaland kembali membobol gawang Young Boys di menit 51 untuk menegaskan kemenangan timnya. Young Boys kehilangan Sandro Lauper yang mendapat kartu kuning kedua di menit 53. Tapi Man City tak mencetak gol tambahan. Man City pun menang 3 gol tanpa balas. Kemenangan itu sekaligus memastikan kelolosan mereka bersama RB Leipzig yang menang 2-1 di kandang Red Star Belgrade ke babak gugur dengan 2 laga tersisa. Man City sendiri masih sempurna di grup ini. 4 laga semuanya sukses mereka menangi. Uniknya lagi, semua laga tersebut mereka menangi dengan mencetak 3 gol ke gawang lawan, seolah itu adalah sesuatu yang wajib. 3 laga pertama di grup ini semuanya dimenangi Man City dengan skor identik, yakni 3-1. Mereka menang dengan skor itu saat menjamu Red Star, menang di kandang Leipzig, dan menang di kandang Young Boys. Pada laga keempat saat ganti meladeni Young Boys di Etihad Stadium, Man City kembali menang dengan mencetak 3 gol. Bedanya kali ini gawang mereka tidak kebobolan. Setelah hat-trick menang 3-1, Man City kemudian menang 3-0. Haaland lebih utamakan tim ketimbang individu. Bek Manchester City Manuel Akanji meyakini Erling Haaland layak meraih Ballon d'Or di masa depan. Meskipun demikian, Akanji menilai Haaland lebih mengutamakan kesuksesan tim. Ia masuk nominasi Ballon d'Or 2023 usai sukses besar bersama City musim lalu. Striker asal Norwegia tersebut mencetak 52 gol di semua kompetisi dan mengantar City meraih treble. Namun, ia tidak terpilih sebagai pemenang. Pemain 23 tahun tersebut finish di belakang Lionel Messi dalam voting pemenang Ballon d'Or 2023 kemarin. Akanji pun meyakini Haaland akan menjadi pemenang Ballon d'Or di masa depan nanti. Namun, ia juga meyakini Haaland bukan pemain yang mengutamakan trofi individu. Dia melakukan segalanya tahun lalu, dan dia mencetak 50 gol lalu meraih treble. Tentu saja akan menyenangkan kalau dia menang, tapi ini bukan cuma soal itu. Saya kira dia lebih memikirkan kesuksesan tim daripada individu. Tapi saya harap dia akan meraihnya suatu hari nanti, ujar Akanji kepada ESPN.
Benarkah Kevin De Bruyne dijual murah ke Arab Saudi? Kevin De Bruyne kabarnya akan segera dijual murah ke Arab Saudi karena mulai tidak dibutuhkan di Manchester City. Sosoknya merupakan andalan Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi, pada musim 2023-2024, ia seolah sudah menghilang bak di telan bumi. Sejauh ini, De Bruyne sendiri baru memainkan 2 laga bersama Manchester City di berbagai kompetisi. 2 laga tersebut terjadi pada ajang Liga Inggris dan Community Shield. De Bruyne harus absen karena mengalami cedera otot yang ia dapatkan saat bermain dalam final Liga Champions 2022-2023. Dan masih belum diketahui kapan gelandang berusia 32 tahun tersebut akan kembali merumput. Ada kabar terbaru yang menyebutkan bahwa De Bruyne akan segera dilepas oleh Manchester City. Dilansir dari Sport Bible, De Bruyne dikabarkan masuk radar transfer tim Arab Saudi Al Nassr. Sebelumnya, gelandang asal Belgia itu memang sempat ditawar oleh tim asal Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh De Bruyne. Ia lebih memilih untuk bertahan di Manchester City dan tetap bermain di Eropa. Hanya saja, The Citizens baru-baru ini dikabarkan akan segera melepas ex-gelandang Chelsea tersebut. Bahkan Manchester City sudah siap untuk melepasnya dengan harga murah kepada tim Arab Saudi. Manchester City sendiri hanya mematok harga 60 juta pound sterling atau sekitar 1,16 triliun rupiah bagi klub yang ingin merekrutnya. Man City mulai bentuk tradisi Raja Eropa. Sudah saatnya tak lagi menyebut Man City tim kemarin sore di Liga Champions. Start sempurna Manchester City di Liga Champions sejauh ini seakan mempertegas bahwa mereka perlahan-lahan mulai menghilangkan status tim kemarin sore di kompetisi kasta teratas Eropa tersebut. Dan kini condong mulai membangun habit sebagai tim penantang juara secara reguler.